Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan PFTI, perancangan dan analisa algoritma dengan materi divide dan conquer. Mari kita mulai. Oke, masuk ke materi. Oke, kita mulai dari pengertian. Di dalam ilmu komputer, algoritma divide dan conquer merupakan algoritma yang sangat populer. Prinsip dari algoritma ini adalah memecah masalah yang ada menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Sejarah divide dan conquer dulunya adalah strategi militer yang dikenal dengan nama divide ut imperes. Sekarang strategi tersebut menjadi strategi fundamental di dalam ilmu komputer dengan nama divide dan conquer. Definisi: divide membagi masalah menjadi beberapa upah masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Conquer menyelesaikan masing-masing upah masalah secara rekursif. Lalu combine menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi masalah. Tadi dipecah, selesaikan, digabungkan. Oke, lalu objek permasalahan yang dibagi. Kita masukkan input atau instance yang berukuran n, lalu tabel, matriks, expon, dan lain-lain bergantung pada masalahnya. Tiap-tiap upah masalah mempunyai karakteristik yang sama dengan karakteristik masalah asal, sehingga metode divide dan conquer lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif. Lalu ada skema umum algoritma divide and conquer. Kita masuk. Kalau ini kita inputan dengan n bertipe integer, lalu komentar menyelesaikan masalah dengan algoritma DNC, divide and conquer. Masukkan nilai yang berukuran n. Nanti outputnya solusi dari masalah semula. Jadi kita masukkan, nanti akan dipecah, diselesaikan dan dihasilkan secara berurutan masalah hasilnya. Deklarasi R dan K yang tipe integer. Jika n kurang dari sama dengan n indeks 0, maka ukuran masalah sudah cukup kecil. Upah masalah yang berukuran n ini jadi hasilnya. Nah, ini kan karena indeks 0 itu adalah masalah sudah cukup kecil ya, makanya jadi dia sudah selesai. Kalau tidak, bagi menjadi R upah masalah. Jadi elemen yang tabel baris ntar dibagi jadi beberapa bagian, masing-masing ukuran n per k. Nah, paling kecil itu 2. Lalu ada ngulang for masing-masing dari R upah masalah, do, divide, dan conquer. Jadi setelah kalian dibagi 2, nah masing-masing dari upah masalah ini nanti dicari min dan max-nya. Nah, bila sudah semua diselesaikan, lalu dikombin solusi dari R upah masalah menjadi solusi masalah semula. Selesai. Oke, kita kasih contoh. Ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan secara lebih mudah. Oke, ini contohnya. Ada 4, 12, 23, 9, 12, 1, 35, 2, 24. Oke. Ini kita cari min dan max-nya. Ini kita cari min dan max-nya. Pertama, kita udah nih urutin semuanya. Sudah masukin tabelnya. Divide, kita bagi cacah, dibagi 2. Nah, karena nih sebenarnya nih masih bisa dibagi 2 lagi ya, tapi kita lanjutkan aja nanti. Lalu di solve, tentukan min dan max-nya. Di sini itu paling kecil kan 4, terus paling besar 3. Gimana caranya? Pertama, indeks yang ini bisa disamain sama ini. Besar lebih kecil mana? Masih lebih kecil yang pertama kan, 4.
Nah, lalu 4 disamakan sama dibandingkan sama 23. Masih kecil 4. Lalu 4 dibandingkan sama 9. Ternyata masih kecil 4. Jadi minnya adalah 4. Lalu kita cari max-nya. Karena tadi 4 paling kecil, kita lewatkan. 12 dibandingkan sama 23. Nah, lebih kecil 12, berarti bukan. Jadi lanjut 12 sama 9 masih kecil 9. Lalu ada nih di angka terakhir, angka selanjutnya ada 23. 23 bandingin sama 12 tadi masih gedean 23, dan 23 sama 9 masih gedean 23. Jadi di yang sini paling besar 23. Sama untuk yang selanjutnya ini, yang cocokin semua, bandingkan semua satu-satu sampai akhirnya ketemu min dan maxnya. Langsung di combine. Dua tabel ini nanti di combine, digabungin jadi satu seperti semula. Nah, kita cocokkan deh min sama min yang di tabel 1, min sama di tabel 2 kecilan mana. Ternyata min yang di tabel 2 paling kecil. Nah, jadi minnya angka 1. Lalu max di tabel 1 sama max di tabel 2 gedean mana? Kata max di tabel 2. Jadi ini hasilnya. Nah, dalam hal ini ukuran kecil yang dipilih adalah satu elemen atau dua elemen. Lanjut. Ini algoritmanya. Min max. Itu parameternya a, n, min dan max. Algoritma. Untuk kasus n sama dengan 1 atau 2, cara penyelesaiannya, jika n sama dengan 1, maka min sama dengan max sama dengan a elemen n. Nah, a ini apa sih? A ini itu tabel keseluruhan ini nih, tabel keseluruhan ini. Lalu n-nya ini elemen dalamnya. N-nya nih dalamnya. Nah, karena ini cuman n sama dengan 1, cuma ada 1, berarti kita pilih salah satu nih, apa? Misalkan ini kan contoh ya. Ini 4. Jadi 4 adalah min sama dengan max, berarti hasilnya 4 min dan maxnya. Lalu jika 2, maka bandingkan kedua elemen untuk menentukan min dan maxnya. Kalau 2 berarti elemennya ada 2, berarti 4 dan apa aja gitu. Oke, lanjut aja. 4 dan 12. 4 dan 12 kita bandingkan. Oh, 4 lebih kecil. Jadi minnya 4 dan maxnya 12 gitu. Lalu kasus 2. Untuk kasus 2 itu adalah n lebih besar dari 2, 3 dan seterusnya. Lama kita bagi 2 tabel A menjadi 2 bagian yang sama, itu A1 dan A2. Nah, ini A1. Pokoknya ini A1 dan ini A2. Nah, udah kan? Kita conquer. Kita cari tuh min dan maxnya. Ketemu kan? 4 dan 23. Nih, ini 4 dan yang ini 4, di ini 4, sini 23. Yang di A2 ini 1 dan 35. Kita combine. Jika min 1 yang tadi 4 sama min 2 angka 1, dan jika 4 lebih kecil dari angka 1, maka min hasilnya adalah 4 nih, karena min 1 kan. Terus jika tidak, maka hasilnya adalah min yang kedua, berarti 1. Kalau untuk cari maxnya, jika maxnya yang max di tabel 1 itu 23 dan yang tabel 2 35. If max 1 23 lebih kecil dari max 2 35, maka maka hasilnya adalah max yang kedua 35 karena lebih besar dari max 1. Jika tidak, max-nya sama dengan max 1. Nah, karena ini kan lebih kecil, karena kita nyari ini paling besar, jadi hasilnya max 2. Karena ini nyari paling kecil, jadi lebih kecil, berarti hasilnya min 1 gitu. Lalu ini ada contoh lebih jelas lagi. Kita tinjau, ini hasilnya, ini kan tabel sama tadi. Kita cacah 2. Nah, tadi langsung kita cacah lagi
Jadi isinya 2 elemen. 4 sama 12, 23 sama 9, 21 sama 1. Lalu ini ada yang ganjil. Nah, kita bisa deh, ada yang saat bisanya kita yang paling gampang, yang paling besar dipisah sendiri. Ini jadi 35 yang dipisah sendiri. Nah, kita sudah pecah. Kita kerjakan. 4 sama 12 besaran mana? 12 kan besar. Nah, paling kecil berarti 4. Sama seterusnya kayak gitu. 23 dan 9, 21 dan 1. Nah, 35 pasti. Ini kan sama nih. Ini kan yang 1 35 kan, satu elemen. Itu berarti pakai cara yang ini. Jika n sama dengan 1, maka max dan minnya adalah angka itu sendiri, elemen itu sendiri. Bila sudah, kita bandingkan nih dua tabel ini dengan ini, gabung. Minnya ini sama min yang ini kecilan mana? Oh, jadi min tabel 1 makanya 4. Lalu maxnya 12 sama 23 besaran 23. Begitu sama tabel selanjutnya. Cocokin. Nah, lalu nanti hasilnya sama. Jadi 1 dan 35. Lalu algoritma pengurutan divide dan conquer. Ini berarti di sort dwelling. Prosedur sort. Nah, di sini ada input outputnya A, tabel integer, input n, integer. Mengurutkan tabel A dengan metode divide dan conquer. Input tabel A dengan n elemen. Output tabel A yang terurut. If ukuran tabel A nih, ukuran tabel A berarti yang panjang tadi atau berapapun itu. Nah, itu lebih besar dari 1, maka bagi di mana pennya? Bagi A menjadi dua bagian, A1 dan A2. Masing-masing berukuran N1 dan N2. Lalu short. Urut bagian kiri yang berukuran N1 elemen. Lalu urut bagian kanan yang berurutan N2 elemen. Lalu dikombine. Gabung hasil pengurutan bagian kiri dengan bagian kanan. Nah, langsung ke contohnya. Ini ada tabel A dengan nilai 4, 12, 3, 9, 1, 21, 5, 2. Mudah membagi, sulit menggabung. Easy split, hard join. Tabel A dibagi 2 berdasarkan posisi elemen. Kita divide jadi 2, isinya 4. Itu 4, 12, 3, 9. Lalu di A2, 1, 21, 5, 2. Nah, kita sort tuh. Gimana caranya? 4 bandingin sama 12, kecil 4. Nah, lalu 4 sama 3, kecil 3. 4 sama 9, kecil 4. Nah, tadi karena 3 paling kecil, jadi dia dipindahkan ke depan. Dan 4 diantara semua, dia hanya paling besar dari 3. Jadi dipindah ke sini, yang kedua. Lalu lanjut ke 12. 12 dibandingin sama 9. 12 lebih besar. Makanya langsung kayak gini, pindah. Sama seperti ini. Jadi 1 dibandingkan sama 21, 52 karena dia paling kecil terdepan sudah pas. 21, 5, 2. 21 paling besar nih. Nah, jadi dia dipindah paling belakang. Tinggal 5 dan 2. Tinggal mereka dicocokkan. Nah, 2 lebih kecil jadi 2 dan 5. Kita combine sama ini sama ini. Sama 1 sama 3. 3 sama 1. Kecil mana? Kecil 1. Lalu 3 sama 2, kecil 2. 3 sama 5, kecil 3. Langsung 3 masukkan di sini. Nah, karena 3 ada kemakan, langsung ke 4. 4 ke 21, kecil 4. Nah, 9 sama 5, ini kan baru masuk 4 ya. 9 sama 5, kecil 5, maka 5 masuk. 9 sama 21, kecil 9. 12 sama 21, kecil 12. Nah, sisa 21 tinggal masukkan.
Algoritma pengurutan yang termasuk jenis ini itu urut gabung, merge sort, dan urut sisip. Insertion sort. Pertama dari merge sort. Untuk kasus n sama dengan 1, maka tabel A sudah terurut dengan sendirinya. Untuk kasus 2, n lebih besar dari 1, maka divide, bagi tabel A menjadi dua bagian kiri dan bagian kanan, masing-masing berukuran n per 2 elemen. Conquer secara rekursif, terapkan algoritma D dan C, divide dan conquer, pada masing-masing bagian. Merge, gabung hasil keduanya bagian sehingga diperoleh tabel A yang terurut. Oke, kita mulai. Ini kan ada videonya. Oke, kita lihat sini dulu. Ini ada 6. Kita bagi papas 2 kan jadinya. Nah, sama kayak tadi. 1 sama 2. Kecilan 1 jadi 1 masuk. 2. Lalu 13 sama 2 nih, kecil 2. Nah, itu seterusnya. Kayak seperti yang contoh tadi. Ini ada keterangannya lebih jelas. Lalu di sini ada video. Sebenarnya nih gambar GIF, kalian bisa lihat ulang-ulang aja terus nanti buat dilihat. Oke, saya lanjut dulu setelah merge sort. Ini ada contoh seperti tadi dengan tabel A yang berisi elemennya gini. Kita cacah jadi dua bagian ini kan. Sebenarnya ini nggak perlu sampai satu-satu, kita cukup sampai sini aja. 4 sama 12. Nah, 4 sama 12 berarti 4 kan. 4 12. Kita urutkan dulu. 4 sama 12, 9 sama 23, 9. 21 sama 1 jadi 1 dan 2, dan 5 sama 2 jadi 2 dan 5. 4 dan 9, 4 masuk. 12 dan 9, karena 9 lebih kecil, 9 masuk. 12 dan 23, 12 dan 23, 12 lebih kecil jadi 12 masuk, 23 langsung turun. Langsung sini 1 sama 2, 1. Terus 21 sama 2, 2 nya turun. 21 sama 5, 25 nya langsung 25 lagi. 21 nya terakhir dan 5 di sini sisanya. Lalu kita gabung ini, lalu kita cocokkan juga nih di sini. 4 sama 1, satunya lebih kecil, 1 turun. 4 sama 2, 2 lebih kecil jadi 2. 2 sama 5, 4 lebih kecil jadi 4 turun. 4 kan sudah terpisah ya, jadi 9. Karena 4 sudah turun, di sini tinggal 9. 9 sama 21, 9 sama 5. 5 nya lebih kecil jadi 5 turun. 9 sama 21, 9 lebih kecil jadi turun. Nah ya seperti itu sampai dari lanjut ini 12, 23 cocokin ke 21. Nah, insertion sort itu input outputnya dengan elemen variabel A tabel integer, input I J yang bertipe integer. Mengurutkan tabel A dengan berisi elemen I sampai J dengan algoritma insertion. Inputnya tabel A dengan n elemen, keluaran tabel A yang terurut. Lalu caranya, algoritma jika I lebih kecil dari J, maka ini kondisinya jadi jika isi elemen dari A nya itu lebih dari 1 ya. Jadi I lebih kecil dari J, maka nilai I disimpan ke K, dimasukkan. Jika nilai yang ini tadi dimasukkan lebih kecil dari lebih besar atau lebih kecil dari J, maka akan diurutkan. Nah, karena I tadi sempit I lebih kecil dari nilai J, maka dia taruh depan, dan begitu seterusnya. Nih ada contoh soalnya, lalu ada gambar GIF-nya. Merge sort langsung kayak gini. Ini kan sudah, misalkan contohnya sudah dicacah.
4 sama 3 nih. Ini kan 4, 12, 3. 3 lebih kecil dari angka 4. Langsung mundur. Karena sudah sampai sini. Nah, selanjutnya 9 nih. 9 lebih kecil dari 12. Terus lebih kecil dari 4 enggak? Enggak. Jadi cukup sampai depan 12. Ada 1. 1 lebih kecil enggak dari 12? Iya. Lebih kecil dari 9? Iya. Dari 4 juga iya, 3 juga iya. Nah, dia langsung terbang ke depan, paling depan. Nah, ini sini. 21. 21 lebih kecil dari 12 enggak? Enggak. Ya udah, berarti tetap di setelah 12. 5. 5 lebih kecil dari 1? Iya. Dari 12 iya, 9 iya. Dari 4 tidak. Maka diselipkan di posisi sini. Lalu sisanya 2. Sama tuh. Terus 2 sampai sini. Sini iya, sini iya, iya. Iya juga, iya, iya, sini tidak. Jadi setelah elemen 1 masukin elemen 2. Nah, itu sort seperti insertin, cara insertin sort. Nah, saya kira cukup sekian dari insertin sort dan merge sort. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan di sesi Gmeet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.